Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Astana Tali Mongso. Namun sebelum kita lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Astana Tali Mongso. Setelah kejadian dari Alas Wingit, Bapak dan yang lainnya bermukim di sebuah tempat yang letaknya lumayan jauh dari keberadaan Alas Wingit itu sendiri. Kini mereka semua benar-benar harus kembali berjuang, entah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun selama mereka masih dipantau dari kejauhan dari orang-orang yang memang ingin mewujudkan ambisinya itu, mereka juga akan mendapatkan gangguan dari yang lainnya. Pemberitaan sudah masuk. Bapak dan yang lainnya menerima laporan terkait orang-orang yang gugur saat berada di desa Alas Wingit tersebut. Mereka yang gugur atas kejadian itu antara lain, yang pertama adalah Mas Mo, teman Jaja, yang kedua Kang Didi, yang ketiga Mbak Arumi, yang keempat Birawa, dan yang kelima adalah Raden Jogopati. Untuk sementara mereka berlima yang baru diketahui, namun dari semua yang meninggal dunia, hanya Raden Jogopati lah yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Dia ditemukan di hutan Alas Wingit. Kang Waris meyakini gugurnya Raden Jogopati disebabkan oleh keterkaitan leluhur dari Raden Artonegoro yang membantu untuk segera menyelesaikan urusannya. Babak baru dimulai. Kang Waris, Bapak, Ibu, Nyai Ratih, Raden Kuncoro, dan Mas Radian, serta juga Kang Jaja. Tersisa 7 orang yang selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Mereka semua benar-benar diberikan keselamatan dan mampu untuk terhindari dari gincaran-gincaran yang dilakukan oleh Raden Angkoro dan juga yang lainnya. Desa yang mereka sekarang tempati ini berada dekat dengan sungai yang mana alirannya merupakan tempat bertemu dua aliran sungai yang sangat dikenal. Banyak masyarakat sekitar yang meyakini bahwa jika ada salah satu orang yang memiliki keinginan, mereka harus cepat-cepat untuk berendam di sungai tersebut di malam-malam tertentu. Dan memang benar, banyak sekali orang-orang yang mungkin saja berada di luaran desa yang berendam di sungai itu dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keinginan. Rata-rata mereka menginginkan kekayaan dan juga pesugihan. Mereka yang termasuk dalam bagian itu harus mencari tumbal di setiap kali mereka menginginkan keinginannya. Memang hal itu merupakan bukan hal yang mudah, namun masyarakat sekitar sudah memahami akan hal tersebut. Karena itulah semenjak kejadian hilangnya jabang bayi dari dalam kandungan yang terjadi pada salah seorang wanita di desa ini, mereka semakin berhati-hati. Mereka semua menyebutnya sebagai tumbal tali mongso. Dengan melakukan penumbalan yang mereka inginkan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan juga. Namun menurut kepercayaan orang-orang di sana, mereka akan bisa selamat dengan satu cara. Cara itu terkenal dengan sangat konyol dan tidak masuk akal. Solusi dari permasalahan ini adalah mereka harus mengantarkan sang wanita hamil ke sebuah astana atau tempat pemakaman. Sebelum sang jam menyingsir, ketakutan akan terbiasakan di wajah para wanita yang sedang hamil. Sebentar lagi, perutnya akan kosong. Di sebuah desa tempat mereka bermukim, ada banyak orang-orang yang sering pergi ke sungai untuk mencari wangsit atau keinginan yang mereka inginkan agar bisa tercapai. Sungai itu disebut sebagai Sungai Tirto Indah. Sungai yang kemudian menjadi bagian terpenting dari desa itu ternyata menyimpan misteri yang belum juga terpecahkan. Kedatangan Bapak dan yang lainnya ternyata disambut baik oleh masyarakat desa di sana. Mereka sangat menyukai pendatang baru yang datang ke desa mereka, namun dengan catatan pendatang itu harus membawa wanita hamil. Silakan Mas, sapa mereka.
Ibu hanya melihat para warga yang tersenyum lebar padanya, tatapan mata mereka yang kosong, lalu wajahnya menggambarkan sebagai warga asing yang baru ditemui oleh ibu baru-baru ini. Mereka nampak antusias di saat menyapa segerombolan orang-orang yang baru mendatangi desa itu. Bapak dan Kang Waris menuju sebuah rumah besar yang di dalamnya sudah tersedia banyak kamar. Untuk sementara mereka akan tinggal di desa itu untuk mencegah kejaran dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Di desa tersebut terdapat sebuah astana atau tempat pemakaman yang di dalamnya hanya terdapat satu makam saja. Biasanya menjelang sore banyak wanita hamil yang mendatangi astana itu untuk menghormati kepercayaan orang-orang terdahulu yang memang mewajibkan untuk menyerahkan atau mengenali diri jika dirinya sedang hamil. Di desa itu Bapak dikenali oleh salah satu seorang yang memang mengurusi desa itu. Desa ini dinamakan Desa Astana Talimongso. Entah mengapa desa ini disebut sebagai Desa Astana Talimongso. Namun orang-orang di sini masih mempercayai akan tumpal pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja mencari wangsit atau keinginan yang berada di Sungai Tirto Indah itu. Para warga di sana tidak berani untuk menghalau orang-orang yang berada di sungai itu, karena memang ada sekelompok orang yang berada di desa itu juga yang mendukung aksi dari ritual tersebut. Malam pertama mereka menempati desa Astana Talimongso sama seperti mereka menempati desa-desa yang lainnya. Hanya saja saat sore hari, Bapak dan yang lainnya melihat fenomena aneh dari para wanita hamil yang berada di desa tersebut. Mereka semua menuju ke sebuah pemakaman yang konon katanya mampu mencegah hilangnya bayi yang sedang berada dalam kandungan mereka. Di malam pertama itu, ibu merasa tidak tenang. Mas Ardian terus merengek karena keadaan desa yang mereka tempati hawanya tidak sejuk. Biasanya di malam hari mereka bisa tidur tenang karena hawanya yang nyaman dan sedikit dingin. Namun untuk desa ini juga, mereka pun tidak mendapatkan kenyamanan sama sekali. Rumah yang mereka tempati juga tergolong lama, yang baru saja direnovasi. Mungkin dengan keadaan semacam itu, kenyamanan menjadi kekurangan akibat hawa yang berada dalam rumah tersebut. Bapak dan juga Kang Waris kembali membahas terkait rencana mereka selanjutnya. Bersama dengan Raden Kuncoro dan juga Jaja, mereka berempat membahas tentang rencana Raden Angkoro ketika ditimpa kegagalan untuk kedua kalinya. Kang Waris sendiri sudah merasa aman jika dirinya dan yang lainnya berada di desa ini. Terlebih lagi desa ini letaknya sedikit jauh dari desa Alaswingit dan keberadaan para keluarga ningrat yang lainnya. Hanya saja Kang Waris merasa ada yang tidak beres dengan para warga yang menyebutnya ketika mereka mendatangi desa ini. Mereka nampak antusias, namun ekspresi antusias mereka seperti menggambarkan kepada sebuah jebakan yang tersirat dalam benak hati mereka. Kita itu mesti mengumpulkan data terkait desa ini. Aku tidak tahu ya, ada sebuah astana di desa ini. Warga sini tergolong sebagai warga yang sangat fanatik terhadap kepercayaan terdahulu, jelas Kang Waris pada yang lainnya. Jika dibilang fanatik, memang warga di sini sangat fanatik terhadap hal-hal yang masih bersifat leluhur dan kepercayaan terdahulu. Namun ada juga beberapa warga yang lainnya yang tidak percaya akan hal ini. Mereka sangat tersiksa dengan adanya sekelompok orang yang masih menjaga nilai-nilai keburukan yang tertanam lama di desa ini. Bagaimana Arto? Apa yang akan kita cari di desa ini? Ada sebuah sungai yang menjadi kepercayaan orang-orang di luar sana untuk mendapatkan kekayaan, dan juga ada sebuah makam yang dipercaya sebagai tempat pengenalan terhadap jabang bayi yang akan lahir, jelas Kang Waris. Bapak masih berpikir panjang untuk bisa memutuskan hal itu. Paling tidak dengan tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, mereka akan bisa dengan bebas untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan saat ini, yaitu perlindungan dari kejaran Raden Angkoro dan juga yang lainnya. Tidak ada keputusan yang membuat mereka bisa tenang malam itu. Mereka lebih memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menunggu esok hari. Barangkali di keesokan harinya mereka bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang sudah ada di dalam desa ini. Tepat di malam hari saat mereka sedang tertidur, ibu bermimpi hal aneh yang ada di desa Astana Talimongso ini.
Ibu bermimpi jika banyak wanita hamil yang jabang bayinya menghilang dalam waktu yang semalaman. Ibu tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari mereka semua bisa kehilangan bayi yang ada dalam perutnya itu. Akan tetapi dalam mimpi itu, ibu dibawa ke sebuah tempat yang bangunannya jauh dari desa itu. Dalam bangunan itu, ibu melihat ada sebuah makam yang berada di sana. Lalu perlahan banyak wanita hamil yang memasuki ke dalam bangunan itu. Akan tetapi hal yang mengerikan terjadi tatkala mereka semua keluar dari dalam bangunan itu. Kaki mereka sudah penuh dengan darah, lalu wajah mereka tampak senang seperti tidak ada masalah apapun. Tatapannya kosong dan para wanita yang keluar dari dalam bangunan itu, perutnya tiba-tiba mengecil. Dari yang awalnya dalam perut itu terdapat bayi, kini perut mereka benar-benar kosong atau kopong, tanpa jabang bayi yang berada dalam perut mereka. Ibu kebingungan akan fenomena aneh yang terjadi dalam bangunan tersebut. Lalu dia berjalan ke arah sana. Ibu ingin tahu apa yang sudah terjadi. Sampai-sampai banyak wanita yang perutnya tiba-tiba menjadi kempes. Kaki ibu terus berjalan ke arah bangunan itu. Perlahan kakinya berjalan ke arah tangga yang terus menanjak hingga bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Namun sewaktu dirinya berada di bibir pintu dari makam itu, ibu mendengar suara rintihan dan teriakan wanita yang berada di dalam bangunan itu. Suaranya sangat mengerikan. Teriakan itu seperti teriakan rasa sakit beribu-ribu kali lipat. Setelah suara itu menghilang, keluarlah seorang wanita yang mana kakinya sudah penuh dengan darah. Wanita itu menyeret-nyeret kakinya dan menatap ke arah ibu dengan tatapan yang kosong. Mulutnya tersenyum lebar. Senyuman yang menyiringi lebar itu membuat ibu ketakutan. Tak berselang lama, wanita yang baru saja keluar itu mengatakan sesuatu pada ibu. "Kamu mau masuk ke dalam?" Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau masuk ke dalam karena merasakan hal aneh dari dalam bangunan tersebut. "Bayi kamu cantik ya," ucap wanita itu. Aneh. Padahal ibu sendiri belum bisa memprediksi bahwa bayinya akan lahir dengan jenis kelamin perempuan. Namun wanita itu dengan tegasnya mengatakan, jika bayi yang akan dilahirkan oleh ibu kelak akan berjenis kelamin wanita. Wanita asing itu meninggalkan ibu. Ia berjalan menuruni tangga dan kembali ke desa. Ibu yang merasa ada yang tidak beres, ia pun segera mengikuti wanita itu untuk menuruni tangga. Namun saat dimana dirinya ingin menuruni tangga, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang perutnya dari belakang. "Dok, jabang bayimu wangi yo." Ibu melihat dengan jelas kedua tangan yang sangat besar sedang memegangi perutnya. Kuku dari masing-masing tangan tersebut sangat panjang, warnanya hitam. Lalu perlahan ibu menengok ke belakang. "Dok, melo aku ya dok." Ibu langsung berteriak kencang, namun mulutnya seperti tersumpah sesuatu. Tatapan dari sosok itu benar-benar sangat mengerikan. Sosok itu memiliki wujud yang tidak lazim seperti pada umumnya. Rambutnya yang panjang, wajahnya yang keriput seperti nenek tua, namun kedua matanya benar-benar tidak ada. Lalu sosok itu benar-benar terbang. Kedua tangannya lebih besar dari badannya. Sosok ini menginginkan bayi yang dikandung oleh ibu. "Dok, melo aku ya dok." Sosok itu mengucapkan kalimat yang sama. Ibu mencoba melarikan diri, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan memegang perut ibu. Lalu dengan cepat ia merobek bagian perut ibu dan mengambil paksa bayi yang berada dalam perut ibu. Tak lama kemudian darah mengalir hingga membasahi kaki ibu. Ibu kemudian berteriak dengan kencangnya, "Ah!" Seluruh orang yang ada dalam rumah itu kemudian terbangun. Bapak yang berada di samping ibu segera menanyakan apa yang terjadi. "Ibu kenapa?" tanya bapak. "Pak, desa ini bukan desa yang baik, Pak." Kang Waris dan juga Jaja segera mengetuk pintu. Mereka bersamaan menanyakan apa yang terjadi dengan ibu. Bapak kemudian meminta pada ibu untuk menenangkan diri. Ia tahu jika ada pertanda yang kurang baik di desa ini, pasti orang pertama yang akan merasakannya adalah ibu. "Ibu tenang dulu, Bu. Nanti kita bicarakan pada Kang Waris dan yang lainnya." "Jelas, Bapak." Bapak segera memakai bajunya dan keluar dari kamar. Dari luar kamar, Kang Waris dan Jaja sudah menunggu dan menanyakan apa yang sedang terjadi pada ibu. "Kenapa istrimu Arto?" tanya Kang Waris. "Kang Waris, sepertinya ada sesuatu yang tersimpan di desa ini."
Sebelumnya di desa Alaswingit, istriku merasakan hal yang sama. Bila ada desa yang memiliki sesuatu yang tersembunyi dan terkesan sangat mengerikan, desa tersebut benar-benar bahaya. Jelas Bapak pada Kang Waris. Kang Waris mengerti apa yang dimaksud oleh Bapak. Dari dalam kamar, ibu masih menangis. Ia nampak trauma dengan mimpinya itu. Sepertinya pagi ini akan ada sesuatu yang terjadi di desa ini, ucap Kang Waris pada Bapak. Bapak belum diberitahu terkait mimpi yang baru saja dialami oleh ibu. Namun dirinya merasa takut jika mimpi itu benar-benar membawa pada hal-hal buruk yang ada di desa ini. Malam itu juga, Bapak menemani ibu sampai tertidur. Ia berjaga-jaga agar ibu tidak mendapatkan hal yang serupa. Keesokan harinya, para warga banyak yang geger terkait hilangnya beberapa bayi yang berada dalam kandungan terhadap beberapa wanita hamil yang ada di desa Astana Talimauso ini. Ibu yang mendengar hal itu langsung menutup mulutnya. Ia kemudian meneteskan air matanya dan mengatakan, jika apa yang terjadi saat ini pada warga, hal itu sangat mirip seperti mimpi yang baru saja ibu alami semalam. Tak ada yang tahu apa penyebabnya. Mereka masih mencari-cari penyebab dari hilangnya bayi-bayi yang berada dalam kandungan tersebut. Para wanita yang bayinya menghilang dalam waktu semalam hanya bisa menangis histeris. Tatapannya menjadi kosong. Mereka menyalahkan suami mereka masing-masing karena telah membawa mereka ke sebuah tempat yang sangat tidak wajar. Tempat itu adalah Astana Talimauso. Sedangkan dalam kamar ibu berteriak kencang. Ia nampak stres dengan apa yang sudah terjadi di desa itu. Aku ingin keluar dari desa ini. Beberapa kali ibu mengatakan jika desa yang ditempatinya sekarang bukanlah desa yang baik baginya. Karena seluruh penggambaran yang ada di mimpinya itu sama persis seperti apa yang sudah terjadi saat ini. Tapi Bu, kita harus sabar Bu. Jelas Bapak. Sampai kapan Pak? Tanya ibu. Aku dan Kang Waris akan menuju astana itu. Kita akan mengulik lebih dalam. Seperti halnya desa Alaswingit, kita tidak tahu apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang kita. Jelas Bapak, orang-orang kita. Aku merasa desa ini masih ada hubungannya. Seperti halnya desa Alaswingit, desa yang menumbalkan bayi. Desa ini juga bayi yang ditumbalkan. Namun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di desa ini barusan. Bapak berpikir, jika desa Astana Talimauso ini masih memiliki hubungan dengan orang-orang yang mengincarnya, yaitu keluarga Raden Angkoro. Jika memang ini dibenarkan, apakah desa ini masih ada kaitannya dengan orang-orang keluarga Raden Angkoro terdahulu? Di kediaman keluarga Ningrat, Raden Angkoro memimpin pertemuan antara semua orang yang berkaitan dengan tragedi kematian yang memilukan yang terjadi di desa Alaswingit beberapa waktu yang lalu. Untuk para peserta yang mengikuti pertemuan itu antara lain, yang pertama ada Mas Pangarep, yang kedua Mbak Mawar, istri Mas Pangarep, yang ketiga Mbak Neneng, dan yang keempat satu orang anggota kepolisian bersama dengan istrinya. Tampaknya kematian dari Raden Jogopati dan juga Mas Mo menjadikan pihak mereka kehilangan pionir terpenting untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kang Mas Raden, ucap Mas Pangarep. Raden Angkoro menatap wajah Mas Pangarep dengan tatapan yang seperti biasanya, yaitu perasaannya sangat dingin. Izinkan aku bergabung dan mengikuti jejak langkah selanjutnya. Bukankah lebih baik jika kita menyatukan semua anggota yang masih terkait dari ambisi kita saat ini? Jelas Mas Pangarep. Raden Angkoro terdiam. Dia benar-benar tahu kapasitas yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Untuk Kang Waris dan yang lainnya, mungkin Raden Angkoro membutuhkan orang yang tepat, seperti layaknya Raden Jogopati. Dirimu yang sekarang itu hanyalah beban, Pangarep. Apakah mau istrimu mendapati tubuhmu sudah tak bernyawa? Jelas Raden Angkoro dengan tegas. Perkataan dari Raden Angkoro benar-benar mengguncang atmosfer ketenangan mereka semua. Semua orang yang berada di sana hanya terdiam. Perkataan dari Raden Angkoro adalah hal yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jikalau ada sesuatu yang memang dibutuhkan, Raden Angkoro lebih dulu untuk mengungkapkan keinginannya di hadapan mereka.
Kematian yang tidak terduga dari Raden Jogopati adalah contohnya. Apa kau pernah berpikir, jika anak yang belum dilahirkan dari kandungan adikmu itu memiliki khodam yang sangat mengerikan hingga mampu memenggal kepalanya? Tanya Raden Anggoro. Mas Pangarep tertunduk lesu. Dia tahu Raden Jogopati adalah salah satu dari keturunan keluarga Brotoseno yang memiliki kanuragan ireng. Kanuragan ireng yang dia ketahui memiliki daya kekuatan yang sangat besar dan mampu mengubah wujudnya menjadi seekor siluman. Jika hal ini tidak bisa dikalahkan, kemungkinan besar khodam turunan yang dimiliki oleh anak dari Nyi Esa adalah salah satu yang sangat kuat. Khodamnya bukan sembarangan khodam. Bagaimana bisa siluman ketek putih bisa dikalahkan di hutan Alaswingit? Raden Anggoro masih mencari cara agar bisa mengalahkan khodam itu yang menjadi sebuah batu besar dan penghalang yang sangat menyulitkan baginya. Dengan mengalahkan khodam turunan, maka usaha untuk mendapatkan anak dari Raden Artonggoro akan mulus bisa digapai. Terlebih lagi persyaratan yang harus mereka miliki hanya kurang satu lagi, yaitu menumbalkan salah seorang bayi yang berasal langsung dari keluarga Ningrat. Bagaimana jika aku yang ikut serta dalam rencanamu, Anggoro? Tanya salah satu seorang polisi yang memang memiliki pangkat tinggi dalam divisinya itu. Raden Anggoro tersenyum lebar. Ia kemudian mengarahkan senyuman itu pada polisi yang berhasil menyelamatkannya dari maut yang hampir saja merenggut nyawanya. Bapak Komandan yang terhormat, bukankah Bapak termasuk bagian kami juga? Senyum Raden Anggoro. Polisi itu hanya senyum. Ia menatap wajah istrinya yang tertarik dengan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dan ambisi yang dimiliki oleh Raden Anggoro dan yang lainnya. Baiklah, aku akan membantu seperti apa yang kalian butuhkan saat ini. Istriku juga akan ikut serta dalam menyelesaikan ambisi kalian, ucap polisi yang belum menyebutkan namanya itu. Raden Anggoro tersenyum melihat hal itu. Ia kemudian menatap wajah Mbak Neneng dengan tatapan yang tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang memang sudah dirahasiakan serta direncanakan oleh Raden Anggoro terhadap Mbak Neneng. Jika sudah saatnya tiba dan anak itu dilahirkan, kau harus siap untuk menjalankan ritual yang sama agar bisa merebut bayi itu, ucap Raden Anggoro pada Mbak Neneng. Mbak Neneng hanya menganggukkan kepalanya, namun hatinya masih ragu, hatinya masih bergejolak. Ingin rasanya dia menjadi manusia biasa dan seutuhnya seperti manusia lainnya. Akan tetapi, takdir yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginannya yang diharapkan. Mbak Neneng tetaplah pionir terpenting ketika setiap ritual itu berlangsung. Sementara di desa Astana Talimauso, semenjak kejadian yang terjadi di desa itu, ibu semakin tidak bisa dikendalikan. Ia masih terbayang-bayang dengan mimpinya semalam tadi. Menurut ibu, apa yang baru saja dia mimpikan itu sama persis dengan kenyataan yang sedang ia hadapi sekarang. Banyak wanita hamil yang perutnya menjadi kosong, jabang bayi yang menghilang, dan tangisan serta rintihan minta tolong ada di mana-mana. Sebenarnya ada apa di desa ini? Ada apa di desa Astana Talimauso itu sendiri? Mengapa desa ini begitu sangat menyeramkan, hingga banyak wanita hamil yang bayinya tiba-tiba menghilang hanya dalam semalaman saja? Sebagai pendatang, bapak dan ibu belum tahu mengenai aturan yang berlaku di desa tersebut. Karena itulah, bapak dan juga Kang Waris berencana untuk mencari sesepuh dari desa itu yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk mencari tahu terkait latar belakang desa yang mereka tempati saat ini. Bapak dan juga Kang Waris berkeliling ke seluruh desa hingga mengunjungi rumah-rumah warga untuk menanyakan lokasi rumah dari sesepuh yang ada di desa Astana Talimauso ini. Untungnya ada salah seorang warga yang terbaik hati ingin memberitahukan terkait rumah dari sesepuh desa Astana Talimauso. Dia juga sekaligus menyebutkan nama dari sesepuh itu. Namanya adalah Ki Batoro. Awalnya bapak dan juga Kang Waris ingin menuju ke rumah Ki Batoro. Namun saat mereka ingin menuju ke rumah itu, ke tempat yang baru saja diberitahu oleh salah seorang warga itu, bapak dan Kang Waris terkejut saat melihat sebuah bangunan yang disebut-sebut sebagai astana atau tempat pemakaman yang dikhususkan di desa tersebut.
Pandangan mereka berdua terhenti pada sebuah bangunan tua di hadapannya yang telah tersusun rapi akan banyak sajian dan seserahan. "Kang, ini bangunan apa?" tanya bapak pada Kang Waris. "Mungkin ini yang dikatakan oleh mereka tempat pengikatan. Tempat pengikatan. Setiap wanita yang ingin hamil atau sedang hamil, mereka harus ke tempat ini." Percakapan mereka terhenti oleh suara langkah kaki dari arah belakang mereka. "Kalian pendatang?" tanya seorang dari belakang. Iya, kami berdua pendatang, Pak," jawab bapak. "Untuk pendatang seperti kalian, setidaknya jangan sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak boleh dilalui, Pak Mali," ucap warga itu. Kang Waris dan bapak saling terdiam. Mereka berdua tidak tahu apa yang barusan dikatakan oleh warga itu adalah bagian dari aturan yang diterapkan oleh para pendatang. "Ngomong-ngomong, tempat ini tempat apa namanya, Pak?" tanya bapak. Warga itu hanya diam sambil menatap tajam pandangan Kang Waris dan juga bapak. "Sudah saya bilang, jangan kesini," ucap warga itu. Iya Pak, maafkan kami berdua pamit dulu," ucap bapak sambil menundukkan kepalanya dan segera meminta pada Kang Waris untuk kembali ke rumahnya. Saat mereka berdua ingin pergi, Kang Waris masih penasaran akan bangunan tua di pojok desa itu. Bangunan itu menyimpan energi mistis yang dapat dirasakan begitu melihat ke arah bangunan tersebut. Hari semakin hari, para warga menyuruh anak-anak kembali ke rumah masing-masing karena akan ada seorang warga yang melahirkan. Ibu dan bapak melihat secara jelas huru-hara para warga di saat hari akan gelap. "Mas, kamu ngerasa aneh gak sih sama desa ini?" tanya ibu. "Aneh kenapa, Bu?" tanya bapak. "Aku masih belum ngerti desa ini, Pak. Mengapa wanita yang melahirkan begitu sangat mengerikan di pandangan orang-orang yang ada di desa ini?" "Maksud kamu apa, Bu?" "Sore tadi ada banyak warga yang berteriak ketakutan karena ada salah seorang wanita yang akan melahirkan. Mereka merasa ketakutan karena bayi itu tidak hilang dari dalam kandungannya." Bapak masih belum mengerti dengan apa yang dikatakan oleh ibu barusan. "Bukannya bagus karena selamat, Bu. Justru itu adalah petaka. Petaka bagaimana? Bayi itu harus diserahkan ke astana. Maksudnya bangunan tua itu." Ibu terkejut mendengar jawaban yang baru saja bapak katakan. "Bapak tahu tempat itu?" "Tahu, Bu, tapi keburu diusir oleh seorang warga. Niatnya aku bersama Kang Waris akan menemui sesepuh yang bernama Ki Batoro. Katanya dia tahu terkait latar belakang desa ini." Ibu hanya diam. Dia tampak asing mendengar nama dari sesepuh itu. Namun bukan itu yang menjadi permasalahannya. Yang menjadikan ibu masih kepikiran hingga saat ini adalah mengapa tidak ada tindak lanjut dari sesepuh desa Astana Talimoso itu sendiri terkait kejadian yang baru-baru ini terjadi. Apakah ada sesuatu yang benar-benar ditutupi oleh sesepuh desa ini hingga dirinya memang menyengajakan kejadian ini terus-menerus berlarut-larut dan berlanjut sampai ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Malam itu, ibu tidur dalam pelukan bapak. Ibu ingin menenangkan pikirannya yang kalut dalam hal yang tidak menyenangkan dan membuatnya tidak betah untuk tinggal di desa ini. Akan tetapi, berbeda dengan yang terjadi di malam itu. Malam itu seorang warga telah melahirkan anak laki-laki dengan berat 3 kg, ukurannya normal dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ki Batoro. "Ki, apakah anak ini akan dibawa ke bangunan itu?" tanya bapak dari anak itu pada Ki Batoro. "Harus. Semua yang lahir di desa ini harus dibawa ke sana. Jika tidak..." "Kalau tidak kenapa, Ki?" tanya pria itu. "Desa ini akan terkena kutukan," jelas Ki Batoro. Setelah dibersihkan, Ki Batoro dan pria dari bayi itu membawanya ke bangunan itu. "Ki, saya mohon Ki, jangan bawa anak kami Ki," ucap bapak dari bayi itu. "Sudah, jangan banyak bicara. Kamu desa kita akan terkena tulah," tanya Ki Batoro. "Tapi Ki, ini malam hari. Hawanya sangat dingin Ki.
Saya takut anak saya mati kedinginan, ucap pria yang sudah menjadi bapak dari bayi itu. Namun Ki Bathara tetap berjalan sambil menyanyikan sebuah kidung aneh yang disebut-sebut sebagai kidung pemanggil dari Nyi Randasari. Kamu yakin akan ikut sampai ke astana? Ucap Ki Bathara. Astana adalah bentukan bangunan yang dimaksud. Itu anak saya, Ki. Saya nggak mau terjadi apa-apa terhadap anak saya, jelas bapak itu. Jika Nyi Randasari menerima anak kamu, maka bayi kamu akan selamat dalam keadaan utuh. Namun jika tidak, apa kamu rela hanya melihat dua mata yang utuh? Tanya Ki Bathara. Pria itu hanya terdiam, mungkin ingin memberontak dan menarik paksa bayi itu, namun tidak mungkin. Bapak itu seperti tertunduk di hadapan Ki Bathara. Aura hitam yang dipancarkan oleh Ki Bathara sangatlah kuat. Sampainya di astana, Ki Bathara menyuruh pria itu untuk menunggunya di luar, sedangkan Ki Bathara masuk ke dalam astana sambil membawa bayi mungil itu yang baru saja dilahirkan. Ki, tolong sampaikan pada Nyi Randasari, Ki, untuk menerima bayi saya. Tolong kembalikan dalam keadaan utuh, jelas pria itu. Tunggulah di sini, senyum Ki Bathara. Sesampainya di dalam, Ki Bathara meletakkan bayi itu yang masih dilapisi kain penghangat tubuh. Bersamaan dengan itu, Ki Bathara mengucapkan sebuah mantra pemanggil Nyi Randasari. Dari luaran, angin malam semakin membesar. Pepohonan bergoyang ke sana sini. Pria dari anak itu khawatir akan sesuatu yang terjadi pada anaknya itu. Beberapa saat kemudian Ki Bathara keluar sambil membawakan kain dari bayi itu yang masih digendongnya. Ki, anak saya diterima, Ki. Tanya pria itu dengan nada penasaran, sekaligus senang, karena selimut itu dia merasakan bentuk dari anaknya. Ketika selimut itu diserahkan pada pria dari anak itu, ia berteriak dengan kencang, karena yang didapatinya adalah dua bola mata yang dimiliki oleh anaknya itu. Ki Bathara senyum dan berkata, Nyi Randasari menyukai anakmu, tapi dia hanya mengembalikan kedua bola matanya saja. Keesokan harinya, para warga berduyun-duyun untuk keluar dan mengantarkan seserahan untuk menuju ke astana atau bangunan itu. Ibu dan bapak serta yang lainnya melihat dengan jelas para warga yang membawa banyak sekali makanan untuk diserahkan pada astana itu. Mereka berdua pun bertanya-tanya kepada warga sekitar mengenai kegiatan itu. Bu, ini ada rame-rame apa ya, Bu? Tanya ibu pada seorang warga. Oh, ini Mbak. Mbaknya pendatang ya? Tanya ibu yang sedang hamil itu. Iya, Bu. Saya dan suami saya baru saja bermukim di desa ini, jawab ibu. Ya nggak apa-apa kalau belum tahu. Jadi, jika ada wanita hamil yang akan melahirkan atau ingin memiliki anak, maka harus menuju ke astana, Bu, untuk nyerahin sesajen biar Nyi Randasari senang, ucap warga itu. Nyi Randasari itu siapa, Bu? Tanya ibu. Nyi Randasari itu, ucap warga itu dengan memotong terusan perkataannya, karena dari arah belakang sudah tengah berdiri Ki Bathara. Ki Bathara, saya ke astana dulu ya, ucap warga itu. Silakan, Bu. Ibu dan bapak serta yang lainnya terkejut akan kehadiran Ki Bathara yang telah dulu ada di sekitarnya. Tiba-tiba Kang Waris merasakan hal yang berbeda. Dia merasa ada bentrokan energi yang kencang yang berasal dari tubuh Ki Bathara. Kalian mau ke astana juga? Tanya Ki Bathara. Mereka semua hanya diam. Namun kali ini Kang Waris menjawab pertanyaan dari Ki Bathara dengan cepat. Untuk apa? Tanya Kang Waris. Jika kalian ingin tahu tentang desa ini, ikutlah ke astana. Tidak usah bawa sajen, cukup kamu hadir. Kelak bayimu akan selamat, ucap Ki Bathara. Tatapan ibu yang mengarah ke arah Ki Bathara seperti memberi sinyal pada bapak bahwa desa yang mereka tempati merupakan desa yang menganut sebuah kepercayaan terhadap setan. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia seperti merasakan ada sesuatu yang memang sedang direncanakan oleh Ki Bathara dengan cara memanipulasi orang-orang yang ada di desanya agar mau mendatangi tempat yang disebut-sebut sebagai astana itu. Ki Bathara pun meninggalkan mereka semua. Tak seperti biasanya, Mas Ardian juga merasakan apa yang menjadi ketakutan ibu. Dia terus memegangi tangan ibu sembari menatap ke arah wajah ibu dengan tatapan yang penuh dengan kekhawatiran. Kang, ucap ibu. Aku tahu maksudmu, Esa.
jawab Kang Waris. Dalam astana, Ki Bathara menyuruh untuk meletakkan sajen itu di dekat sebuah makam tua. Makam itu disebut-sebut sebagai makam dari Nyi Randasari. Belum tahu jelas mengapa para warga sangat menghormati Nyi Randasari. Namun mereka yang memiliki kepentingan tertentu, mereka sangat mengharapkan keberkahan yang memang sudah tertanam dalam diri Nyi Randasari. Jadi, apa yang kalian inginkan? Tanya Ki Bathara pada warga yang hadir dalam astana itu. Saya ingin punya anak, Ki, ucap salah seorang wanita yang sudah belasan tahun belum memiliki anak. Saya juga, Ki. Kalau saya mau ingin kaya raya, Ki. Saya mau punya sawah yang luas, Ki. Saya mau punya istri yang cantik, Ki. Ki Bathara hanya tersenyum. Dia menatap semua warga yang memohon-mohon padanya, sembari mengagung-agungkan namanya, layaknya seorang yang sangat diharapkan oleh para warga. Permintaan kalian, aku kabulkan, ucap Ki Bathara dengan mudahnya. Para warga senang mendengar jawaban itu. Mereka kemudian menundukkan badannya, sembari memohon-mohon pada Ki Bathara agar mau memberikan keberkahan terkait apa yang mereka inginkan. Ki Bathara diam sejenak. Ia minta pada warga untuk diam sejenak karena sudah saatnya dirinya ingin berkomunikasi kepada Nyi Randasari. Sembari merapatkan mantra, Ki Bathara mencoba untuk berkomunikasi pada Nyi Randasari. Bersamaan dengan itu, angin berhembus dengan kencangnya. Para warga mulai merasakan ketakutan karena hembusan angin tersebut tidak seperti hembusan angin pada umumnya. Tak lama kemudian, Ki Bathara berjalan ke arah warga secara satu persatu, sembari menyentuh kepala mereka masing-masing. Setelah melakukan hal semacam itu, Ki Bathara kembali ke tempatnya semula, sembari mengatakan kabar yang menggembirakan. Nyi Randasari telah berkata pada aku bahwa dia akan mengabulkan semua keinginan dan permintaan kalian hari ini. Para warga ikut senang mendengar berita itu. Mereka pun memberikan pujian pada Ki Bathara, sembari memuja-muja seperti layaknya Tuhan. Terima kasih, Ki. Terima kasih, Ki. Ki Bathara adalah harapan kami. Sembah hormat untuk Ki Bathara. Pak Subroto dan Ibu Mela namanya. Mereka berdua merupakan orang yang sudah menutup-nutupi kejadian di pabrik bawang. Di saat tragedi memilukan itu terjadi, Pak Subroto dan juga Ibu Melan membantu Raden Angkara untuk menutupi kebusukan yang selama ini dilakukan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka berdua jugalah yang mengurusi tragedi selanjutnya yang terjadi di Alas Wingit. Bisa dibilang setiap langkah yang dilakukan oleh Raden Angkara sudah mendapatkan backup dan perlindungan dari Pak Subroto dan juga Ibu Melan. Apa langkahmu selanjutnya, Angkara? Tanya Pak Subroto. Raden Angkara terdiam sejenak. Ia membakar rokoknya, sembari memikirkan strategi selanjutnya yang ingin dia lakukan agar bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Astana Talimongso, ucap Raden Angkara. Astana Talimongso? Tanya Pak Subroto. Desa itu adalah desa yang tidak memiliki norma. Kematian hanyalah permainan yang dijadikan percobaan untuk meningkatkan kekuatan kanuragan yang dimiliki oleh leluhurnya. Tidak seperti Alas Wingit, Astana Talimongso sendiri merupakan ancaman bagi Raden Angkara. Pasalnya, leluhur di sana juga beringinan untuk mendapatkan jabang bayi yang diincarnya untuk menyelesaikan pesugihan yang akan dilakukannya lagi. Pak Subroto hadir sebagai pendamping yang tepat bagi Raden Angkara. Kematian Raden Jogopati memang sangat disesali. Namun untuk sekarang, dia hanya membutuhkan orang yang memiliki kelas untuk bisa menutupi segala tragedi pertumpahan darah yang akan terjadi. Kita akan ke sana, ucap Raden Angkara. Tengah malam menyapanya, ibu tiba-tiba terbangun. Ia terkejut ketika suaminya sudah berada di pelukannya. Ibu tersenyum lalu mengecup kening suaminya sebagai tanda cinta terhadapnya. Ibu berniat untuk melakukan sholat Isya. Dia tahu, walaupun dirinya bukan berada dalam lingkungan agamis, tapi dia perlu menanamkan diri sebagai seorang muslimah yang taat terhadap Rabb-nya. Selepas sholat, ibu mendengar suara langkah kuda. Dia terkejut manakala suara kuda itu berhenti tepat di depan rumahnya. Saat ibu ingin mendekati pintu, dia merasakan aura berbeda yang dirasakan dari balik pintu rumahnya. Siapa di depan? Tanya ibu yang masih menggunakan mukena.
Suara tawa kecil layaknya nenek tua yang menertawakan tingkah lucu cucunya. Tubuh ibu merinding seketika. Ia tahu bahwa yang di depan rumahnya itu bukan manusia, melainkan setan. "Selamat datang. Saya leluhur di desa ini," ucap suara nenek tua itu. Ia baru ingat bahwa desa ini memiliki leluhur sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Bathara kepadanya. Dia pun ingin menanyakan tentang desa ini, namun aura hitam yang ia rasakan tiba-tiba menghilang. Ibu pun membuka pintu untuk memastikan sosok itu berada di tempatnya atau tidak. Namun begitu ia melihat keluar, dengan terkejut melihat para ibu-ibu yang sudah berada di depan rumahnya dengan perut membesar seperti orang hamil. Kedua mata ibu terbelalak manakala satu persatu dari perut mereka tersobek secara perlahan, karena bayi yang ada dalamnya sudah tidak sabar untuk keluar. Darah bercucuran kemana-mana. Ibu berteriak sekencang-kencangnya. Ia pun segera untuk menutup pintunya kembali dan masuk ke dalam rumah. Namun baru saja ia menutup pintu, ibu mendengar suara tangisan bayi yang membuat dia tertidur. Ibu memegangnya sambil menutup mata. Namun suara itu terus meningkatkan seperti halnya bayi-bayi itu sudah tepat di depannya. "Jangan takut," ucap nenek tua itu. Ibu pun terkejut saat dirinya melihat sosok Nyi Randasari yang sedang dikelilingi bayi-bayi yang tidak memiliki kedua bola matanya. Nyi Randasari terbang ke arahnya sambil membawa bayi ke arahnya, yang menandakan bahwa bayi itu adalah miliknya nanti. "Ini bagimu," ucap Nyi Randasari yang sudah berada di dekatnya. Saat ibu membuka mata kembali, ia melihat bayi itu sudah penuh darah dan matanya tidak ada. Ibu pun berteriak karena ketakutan. Tiba-tiba, "Bu, kamu kenapa, Bu?" tanya bapak yang membangunkannya. "Pak, ada setan, Pak," jelas ibu. "Kamu dari tadi tiduran di sini, Bu. Kamu mimpi buruk?" tanya bapak. Ibu baru sadar bahwa dirinya masih berada di tempat sholat. Ia pun memeluk bapak karena kejadian buruk yang dialaminya adalah hanya sebuah mimpi. "Pak, ibu takut, Pak," ucap ibu. "Iya, Bu. Ada bapak di sini. Sebentar lagi kita akan tahu tentang desa ini," jelas bapak. Ibu pun mengiyakan. Bapak kemudian mengambil air minum terlebih dahulu. "Ini, Bu, diminum sampai habis," jelas bapak. Hanya satu tegukan yang diminum oleh ibu, namun air itu langsung dengan cepat. Bapak tersenyum melihat air yang menetes dari mulut ibu, karena rasa haus dahaganya yang begitu menguras energi dari dalam tubuhnya. "Sekarang tidurlah, Bu. Aku takut bayi yang ada di kandungan kamu nanti sakit," ucap bapak. Hari berjalan seperti biasanya. Tidak ada perbedaan dalam diri ibu kecuali nafsu makan yang begitu lahap, sehingga tubuhnya mengalami pelebaran yang signifikan. Perut ibu semakin hari semakin membesar. Pertanyaan demi pertanyaan masih terus mengambang di pikiran ibu dan yang lainnya. Semenjak kejadian di mana ibu dimimpikan atau bahkan diperlihatkan sosok asli dari Nyi Randasari, Ki Bathara sering mengunjungi rumah ibu dengan tujuan untuk mengulik informasi dan mengetahui lebih lanjut terkait keadaan jabang bayi yang diinginkan oleh ibu. Kang Waris dan yang lainnya hanya bisa memantau pergerakan dari Ki Bathara dan kedua ajudannya itu. Jika memang ada sesuatu yang sangat mencurigakan, Kang Waris akan bertindak lebih dulu untuk menghentikan langkah yang akan diambil oleh Ki Bathara berserta dengan kedua ajudannya. "Apakah dia datang kemari?" tanya Ki Bathara pada ibu. "Maksud Ki Bathara? Leluhur itu adalah nenek tua yang menginap mendatangi rumah ini," tanya ibu. "Kamu pernah menemuinya?" tanya Ki Bathara sambil tersenyum. "Semalam aku bertemu dengannya, Ki," ucap ibu sambil mengingat-ingat kembali. Tiba-tiba ibu merasa sakit yang luar biasa di perutnya. Seperti ada kontraksi kencang yang membuat perutnya tiba-tiba mengeras, tidak seperti biasanya. "Bu, kamu kenapa, Bu?" tanya bapak. "Pak, sakit, Pak. Perutku seperti ditekan-tekan," jelas ibu. Ki Bathara pun meninggalkan mereka dengan wajah tersenyum. Ia menuju ke arah Astana Talimoso untuk melakukan sesuatu. Sementara itu di astana, "Nyi, sebentar lagi aku akan sempurnakan dirimu," jelas Ki Bathara. Hitungan terakhir dari bayi yang ditumbalkan untuk Nyi Randasari kembali 99, dan bayi terakhir yang dipercepat pertumbuhannya jatuh pada ibu
di mana bayi yang akan dijadikan tumbal akan genap 100. Jika berhasil dengan sempurna, maka Ki Bathara sendiri akan mendapatkan ilmu hitam. Tiba-tiba langit mengamini apa yang dibentangkan oleh Ki Bathara. Hujan mengguyur desa itu, kilatan petir menggelegar, seperti akan ada sesuatu yang tidak disukai. Ki Bathara keluar dari astana sambil melihat ke arah langit. Ia dengan senangnya berteriak, "Sebentar lagi, keinginanku akan terwujud," teriak Ki Bathara. Ibu kembali memimpikan sesuatu yang sangat aneh. "Anakku, jangan kau ambil," ucap ibu dalam keadaan mengigau. Dari luar kamar, Bapak dan juga Kang Waris masih memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa menyelamatkan ibu yang terus dihantui oleh rasa ketakutan yang telah dibuat oleh Ki Bathara. Entah mengapa, ada sesuatu yang mungkin menjadi keterkaitan selama aku hidup. Apakah ada sesuatu yang akan terjadi malam nanti? Maksud Kang Waris? Tanya balik Bapak. Lihatlah langit, bulannya. Mungkin Kang Waris dan yang lainnya memiliki pikiran yang sama. Purnama bukanlah sebuah keindahan yang tergambarkan dalam diri mereka masing-masing. Akan tetapi, dengan kehadiran purnama yang begitu sangat mengerikan yang sudah pernah terjadi, apakah purnama yang sama akan terjadi juga di hari ini? Tepat di malam hari, ibu terbangun dari tidur karena merasa ada sesuatu yang hadir tepat di malam itu juga. Entah mungkin karena ada keterkaitan yang memang terjadi dengan perutnya yang tiba-tiba kembali mengalami hal yang aneh. Ibu segera membangunkan Bapak, disusul dengan yang lainnya. Mereka pun dibangunkan secara satu persatu karena ada firasat ibu yang kurang baik yang terjadi pada malam itu. Saat dimana mereka terbangun, dari luar terdengar suara tawaan nenek tua. "Selamat datang, saya leluhur desa ini." Aura merinding tiba-tiba menghampiri tubuh mereka. Lampu di rumah bergerak-gerak sendiri. Bayangan hitam membesar secara perlahan di sudut pintu. "Cepat, bersembunyi di bawah meja," ucap Kang Waris. Mereka pun segera bersembunyi di bawah meja. Semakin lama bayangan itu membentuk sosok tawanya. Angin di luaran yang sangat kencang. Nyi Randasari berdiri tepat di hadapan mereka sembari memainkan jari jemarinya. Ia kemudian mencari bebauan bayi yang mungkin saja menjadi sinyal baginya. Bapak yang melihat langsung sosok itu hanya bisa diam. Baru kali ini ia bergetar hebat ketika melihat sosok leluhur yang sering menggunakan itu. Hadirnya Nyi Randasari itu di tengah-tengah mereka bukan kebetulan. Ini adalah wujud dari panggilan yang dilakukan oleh Ki Bathara kepada Nyi Randasari untuk menjenguk bayi yang terakhir yang akan dijadikan tumbal. Nyi Randasari mengeluarkan sebuah suara seperti suara kelelawar di tengah malamnya. Suara itu sangat berisi hingga mengganggu gendang telinga Bapak. Tubuh Nyi Randasari melayang, hanya saja penampilan seperti hitam yang kainnya menempel hingga ke lantai. Anehnya, Nyi Randasari tidak berani ke kamar. Hal ini juga disebabkan oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian adat Jawa yang sudah berdiri sembari menatap tajam ke arah Nyi Randasari. Bersamaan dengan munculnya angin yang entah dari mana asalnya, sosok Nyi Randasari akan meninggalkan mereka. Tawaan dan suara yang mengitari kepergian Nyi Randasari dari rumah Bapak. Saat setelah Nyi Randasari keluar, "Kemari," ucap Kang Waris. Bapak segera menuju ke Kang Waris. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk Kang Waris sendiri agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Astana Talimangsa ini. Sebelum Kang Waris dan juga Bapak berangkat untuk menuju Astana, mereka berdua meminta pada Jaja dan yang lainnya untuk mengawasi ibu di rumah. Bersamaan dengan itu, Raden Angkara beserta dengan yang lainnya, mereka berangkat untuk menuju ke desa Astana Talimangsa. Mereka berkeinginan untuk merebut kembali apa yang menjadi keinginannya, yaitu mendapatkan jabang bayi yang masih ada dalam kandungan ibu. Bapak dan Kang Waris mempercepat langkah mereka. Sepertinya Ki Bathara sedang melakukan sebuah ritual yang digunakan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan benar saja, saat Kang Waris dan juga Bapak tiba di sana, mereka berdua melihat Ki Bathara sedang memegang bejana berisi cairan berwarna merah. "Jadi, kau adalah iblis di balik ini semua?" tanya Kang Waris. Ki Bathara hanya tertawa mendengar hal itu. Ia kemudian meminum cairan yang diyakini sebagai darah dengan sekali tegukan. Bersamaan dengan itu, Ki Bathara merapalkan sebuah mantra yang digunakan untuk memanggil Nyi Randasari yang memang sudah menjadi waktunya untuk kembali dikeluarkan. "Wahai penguasa malam yang gelap,
Demi astana yang menjadi kokoh karena terbunuhnya puluhan tumbal bayi. Demi kutukan yang menjalar ke dalam hati tiap wanita yang akan melahirkan, keluarlah kesesatan yang mumpuni, Nyi Randasari. Dari dalam astana, keluarlah sosok hitam yang memiliki bentuk seperti apa yang tidak diperkirakan oleh Kang Waris dan juga Bapak. Dia adalah sosok Nyi Randasari yang bentukannya sama seperti apa yang telah mereka lihat saat berada di rumah. Sosok itu mendekati Ki Bathara. Ia kemudian berteriak dengan sangat kencang, seperti membagikan suara layaknya kelelawar yang berada dalam gua. Sontak saja, Kang Waris dan Bapak langsung menutupi kedua telinganya karena suara itu benar-benar menggema dalam otak mereka dan juga mengganggu pendengarannya. Tak lama kemudian, Bapak yang terlebih dahulu merasakan efek samping karena suara itu. Dari hidung dan juga telinganya keluar darah secara perlahan. Sedikit demi sedikit tubuh Bapak kemudian melemas, wajahnya memucat. "Arto," ucap Kang Waris sembari menatap wajah Bapak yang sudah sangat pucat. Lalu tidak lama kemudian Bapak langsung pingsan karena tidak mampu menahannya. Suara itu terus dibunyikan sampai-sampai Kang Waris juga merasakan yang sama seperti yang Bapak rasakan. Tubuh Kang Waris melemah dan tidak bisa menggerakkan sedikit pun anggota badannya. Kang Waris tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa mendengar suara tawaan yang mungkin saja berasal dari Ki Bathara yang sedang menikmati kekuatan besar dari Nyi Randasari itu. Muncul suara-suara lainnya seperti suara monyet, kerencingan dan suara-suara yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Kang Waris tidak bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu. Namun sayup-sayup yang dia lihat, ada dua orang asing yang sedang menaiki astana. Lalu di belakang mereka berdua telah berdiri sosok hitam yang tampaknya sangat familiar. Keteh Ireng. Tidak berselang lama, suara dari Nyi Randasari langsung menghilang. Akan tetapi, suara teriakan yang mengerikan terjadi pada Ki Bathara. Entah apa yang terjadi. Sebelum hal yang mengerikan itu terjadi, Ki Bathara seperti berteriak bahwa dirinya mohon ampun agar mau melepaskan cekikan leher yang sedang dia rasakan saat itu juga. Tak berselang lama, kobaran api membakar seluruh astana. Api itu dengan cepatnya melahap seluruh isi astana. Ki Bathara terbakar di dalamnya. Suara teriakan melonglong bagaikan anjing yang menunggu. Para warga yang melihat ada kobaran api membesar langsung menuju ke arah di mana si jago merah itu terlihat. Namun mereka melihat ada dua orang yang sudah terkapar di dekat astana. Mereka yang mengenali kedua orang itu langsung membawanya ke rumah. Sampainya di rumah, ibu dan yang lainnya terkejut karena mendapati Bapak dan Kang Waris dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri. Mereka berdua pun dirawat untuk beberapa waktu lamanya sampai benar-benar pulih. Sampai akhirnya desa itu didatangi oleh polisi untuk menyelidiki tragedi yang baru saja terjadi. Terkhusus menyedihkan yang sedang berlangsung, ada salah seorang wanita yang langsung menuju ke tempat ibu sembari menanyakan terkait keadaan Bapak dan juga Kang Waris. "Bagaimana keadaan suamimu?" tanya seorang wanita itu. "Maaf, Anda siapa ya?" tanya ibu. "Saya Melan. Suami saya kebetulan sedang bertugas di sini. Namanya Pak Subroto. Kami semua baik-baik saja," ucap ibu. "Kami memiliki sebuah tempat untuk kalian huni. Siapa tahu tempat itu sangat nyaman untuk kalian semua." "Maksudnya tempat tinggal?" "Benar," ucap Ibu Melan. Ibu tersenyum lebar mendengar berita baik itu. Tak berselang lama, seorang komandan polisi yang bernama Pak Subroto itu mendekati ibu. "Kami akan menjaga anakmu sampai lahir kelak." Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan, dan kisah ini akan berlanjut di final chapter. Di part ini akan ada perebutan yang melibatkan kepolisian, pemerintahan dan keluarga Ningrat demi mendapatkan bayi yang berada dalam tubuhnya Yesa. Jangan kemana-mana dan terus ikuti cerita-cerita menarik dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.